Saya dapat Aska, jadi saya bakal reaction ya guys, Jundi Juns dia juga lebih basta. Saya mau di itu ya, soalnya ini kan lagi malam. Oke, kita mulai 1, 2, 3, go go go. Itu creepypasta teraneh part 20. Yang pertama, player 51. Ada sepasang kekasih bernama Nathan dan pacarnya Elena. Saat itu mereka berdua sedang bermain Minecraft Survival bersama. Nathan menghampiri rumah Elena dan dia mengajak Elena untuk melakukan lomba menebang kayu. Yang paling banyak mengumpulkan kayu ialah pemenangnya. Dan yang kalah harus mentraktir makan McDonald. Elena pun setuju dengan ajakannya Nathan dan mereka berdua langsung pergi untuk memulai perlombaannya. Setelah mereka sampai di biome taiga, mereka pun bersiap untuk memulai perlombaan mereka. Perlombaannya mempunyai aturan, Elena hanya boleh menebang bagian kiri, sedangkan Nathan hanya boleh menebang bagian kanan. Perlombaan pun dimulai. Namun beberapa menit setelah perlombaan dimulai, Elena memanggil Nathan untuk menghampirinya. Nathan menghampiri Elena dan tampak di dekat Elena sudah ada obsidian block yang melayang di udara. Padahal jelas sekali sebelumnya tidak ada apapun di sana. Elena mencoba menghampiri obsidian itu, tapi tepat setelah dia sampai, blok obsidiannya menghilang. Sehingga Elena terjatuh lalu mati. Karena hal tersebut, Elena jadi kehilangan kayu-kayunya dan Elena jadi malas ikut lomba. Jadi Elena pergi meninggalkan Nathan sendirian. Nathan pun akhirnya memutuskan kembali ke rumahnya untuk mengembalikan barang-barang Elena yang drop ke rumahnya. Sesampainya Nathan di sana, Nathan malah kaget melihat di rumahnya Elena sudah ada banyak sign bertuliskan error berwarna merah. Nathan mengecek tab, tapi tidak ada siapapun orang selain dirinya di server itu. Jadi dia merasa was-was dan pergi keluar dari server. Karena ingin menenangkan dirinya, jadi Nathan membuat world baru dengan mode single player. Tapi saat Nathan memasuki worldnya, dia malah berada di ruangan obsidian 3x3 dengan pintu di depannya, yang dimana itu sangatlah aneh. Tidak peduli dengan hal itu, Nathan langsung turun dan pergi menebang beberapa pohon, membuat tools, dan juga mining beberapa stone. Karena Nathan masih kekurangan bahan untuk membuat rumah, jadi dia memutuskan untuk membuat rumah kecil sederhana berukuran 4x3. Setelah menambahkan pintu dan beberapa torch, dia membuat sebuah bed dan pergi tidur. Namun saat Nathan tidur, dia mendengar ada suara orang yang membuka tutup pintu rumahnya. Lalu paginya saat Nathan keluar dari rumah dan membuka pintu, ada sign lagi bertuliskan 0. Dan sesosok skin hitam dengan wajah tersenyum berlari ke arahnya lalu menghilang. Saat itu juga Nathan tiba-tiba terteleport di sebuah tempat piramid obsidian. Dan juga langitnya berubah menjadi malam. Nathan memasuki piramid itu, tapi tidak ada apapun di dalamnya. Namun saat Nathan berbalik, ada orang dengan skin hitam itu lagi. Dia melarikan diri dari Nathan, tapi setelah beberapa detik, orang itu berbalik ke arah Nathan dan memukulnya. Sampai Nathan terjatuh ke void di bawahnya. Tonton dulu ya. Yang kedua, seed 99900. Ada dua orang player bernama George dan Calvin yang ingin menyelidiki map dengan seed 99900. Kata orang-orang di seed itu ada banyak harta karun yang sangat melimpah, tetapi sangat susah untuk ditemukan. Meskipun begitu, mereka berdua tetap main di seed itu dan mencarinya. George dan Calvin sedang di mode peaceful dan sedang berada di biome taiga. Mereka ingin berjelajah sejauh mungkin untuk menemukan harta karun yang sering dibicarakan orang-orang. George dan Calvin akhirnya melanjutkan perjalanan, tapi ujung-ujungnya mereka hanya menemukan tumpukan coal. Calvin sedikit kesal karena telah lama mencari tetapi tidak kunjung menemukan harta karun itu. Namun setelah beberapa saat mereka melihat sesuatu di kejauhan. Saat mendekatinya, mereka kaget karena ada tempat yang sangat berbeda dari biasanya. Di
Di tempat itu terdapat banyak air yang melayang di Loh, udara, kok dan di sana juga ada ravin yang penuh dengan Diamond, ore. diamond. Akhirnya mereka berhasil menemukan harta karun Kenapa itu. cuma nggak ada air? Mereka mencoba menelusuri tempat itu Anjing, terlebih tidak. dahulu untuk Anjing, membuat anjing. rumah mereka di Air sana. kabur. Di tempat itu tidak ada pohon sama sekali, juga grass-nya nampak aneh. Setelah itu, Calvin menemukan sebuah goa dan mereka memutuskan untuk masuk ke dalam. Di dalam goa ternyata juga banyak diamond ore. Saat George dan Calvin keluar dari goa, tiba-tiba ada diamond ore yang bergerak melewati mereka. Di situ mereka menganggap mungkin itu hanyalah glitch. Beberapa saat kemudian, George dan Calvin menemukan beberapa blok diamond ore yang nampaknya tidak berada pada tempatnya. Dan tiba-tiba blok diamond ore itu malah mengejar mereka. Blok itu mengejar sampai mereka terjebak di dalam sebuah goa. Setelah itu diamond ore itu mulai menyerang mereka dan rekordannya berakhir sampai di situ. Yang ketiga, Fake Steve. Pada suatu hari, ada orang gabut bernama Finn yang membuat World Minecraft Survival Single Player. Finn spawn di jungle biome dan yang dilakukan pertama kali adalah mengambil beberapa wood, stone, cocoa beans, dan juga watermelon. Setelah itu, ia juga pergi mining ke bawah tanah untuk mendapatkan iron. Saat sedang berada di goa, ia tidak sengaja menemukan loot Fake Steve. Pada suatu hari, ada orang gabut bernama Finn yang membuat World Minecraft Survival Single Player. Finn spawn di jungle biome dan yang dilakukan pertama kali adalah mengambil beberapa wood, stone, cocoa beans, dan juga watermelon. Setelah itu, ia juga pergi mining ke bawah tanah untuk mendapatkan iron. Saat sedang berada di goa, dia tidak sengaja menemukan loose cave dan mengambil beberapa flowering azalea untuk hiasan rumahnya nanti. Karena Finn sudah bosan dengan rumah yang biasa-biasa saja, jadi Finn berencana untuk membuat sebuah rumah pohon. Setelah Finn selesai membuat rumah pohonnya, dia mulai menghiasi rumahnya dengan flowering azalea. Tapi setelah dia selesai menghiasi rumahnya dan ingin menyimpan barang-barangnya di chest, dia sekilas melihat seseorang yang mirip dengan Steve sedang berdiri di atas pohon, lalu menghilang. Karena takut dengan hal itu, Finn langsung pergi tidur. Keesokan paginya, Finn mengambil pancingannya dari dalam chest, lalu pergi keluar rumah untuk memancing. Dia berharap di hari itu dia hoki dan mendapatkan barang langka dari pancingannya. Namun setelah lama memancing sampai sore hari, dia tidak kunjung menemukan barang yang bagus. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah buku enchantments. Tapi ternyata saat dicek, itu hanya buku catatan bernamakan Fake dari F. Steve. Saat Finn membaca buku catatan itu, isinya bertuliskan dead atau dalam bahasa Indonesia mati. Karena merasa dirinya sedang diincar, Finn memutuskan berhenti memancing dan langsung bergegas pergi ke rumah pohonnya. Tapi sesampainya di rumah pohon, dia menemukan adanya soul campfire di dekat rumahnya. Padahal Finn sama sekali tidak pernah membuat soul campfire. Dia menghancurkan campfire itu dan masuk ke dalam rumahnya. Namun setelah masuk ke rumah, barang-barang Finn yang ada di rumah menghilang semua. Hanya menyisakan kasur dan chest di kamarnya. Cuman chestnya itu kosong. Karena dia bingung dengan kondisi itu, jadi dia memutuskan untuk tidur. Tapi tiba-tiba, layarnya langsung blue screen. Karena Finn penasaran dengan kejadian yang dia alami, Finn merestart komputernya dan memasuki world-nya lagi. Dan dia melihat ada seseorang bernama F. Steve join ke game. Finn mencoba pergi keluar rumah mencari orang tersebut. Tapi setelah mencari kemana-mana, dia tidak menemukannya. Akhirnya Finn memutuskan untuk kembali saja. Namun saat baru tiba di rumahnya, dia dikagetkan dengan adanya Fake Steve di rumahnya. Finn mencoba memukulnya, tapi tidak bisa. Fake Steve itu melakukan hal aneh dengan menggonta-ganti kepala aslinya dengan kepala Steve. Komputernya pun mati total dan tidak bisa dinyalakan kembali. Pinjaman ada limit hingga 20 juta rupiah. Ayo liburan dengan promo cicilan. Pakai dana Pay Later. Yang keempat, Dead Village. Ada seorang pemuda bernama Stefano sedang bermain survival biasa seperti yang semua orang lakukan.
Dia mengambil kayu, membuat crafting table, dan membuat sebuah pickaxe untuk mengambil batu. Setelah itu dia memburu beberapa hewan untuk dijadikan makanan. Lalu dia memutuskan untuk membuat rumah goa agar aman dari para hostile mob. Namun saat Stefano pergi keluar rumah untuk pergi mengeksplor dunianya, di situ ia malah menemukan keanehan. Dia menemukan rumah village yang berada di atas bukit bersalju. Stefano menaiki bukit itu untuk menghampiri village-nya. Tapi saat dia sampai di village dan mengecek rumah-rumahnya, tidak ada satupun villager di situ. Melainkan hanya ada sapi-sapi dan tanaman wortel dengan air yang sudah membeku. Saat Stefano melihat rumah villager yang besar dan ingin memeriksanya, ternyata rumah itu sangat tinggi dan pintunya berada di atas. Jadi dia menggunakan blok untuk naik ke atas. Stefano masuk ke rumah village yang besar itu dan menemukan sebuah chest yang isinya berupa X Enchantment Sharpness 5 dengan nama tulisan yang aneh. Dan juga ada sebuah buku, tapi isi buku tersebut kosong. Lalu tiba-tiba saat Stefano berbalik, muncul seorang villager bernama B. Angry Testificate. Villager itu menjual sebuah buku dengan judul Tolong Baca. Buku itu bisa ditukar dengan 2 dirt dan 2 rotten flesh. Karena Stefano memiliki dirt dan juga rotten flesh, dia langsung menukarkannya. Tapi saat Stefano membaca buku itu, isinya hanya tulisan-tulisan aneh. Merasa ada yang tidak beres, Stefano langsung keluar dari rumah itu. Stefano mencoba menggunakan X-nya ke sapi-sapi yang ada di village itu, tapi X yang sudah terenchant Sharpness 5 itu tidak ada bedanya dengan X biasa. Saat Stefano balik lagi ke rumah villager besar itu, villager yang tadi sudah merubah barang jualannya menjadi 3 kepala villager bernama Bob, John, dan Patrick. Lalu Stefano membunuh villager itu menggunakan X-nya. Dan ternyata villager itu langsung mati hanya dengan sekali serang dengan menggunakan X yang Stefano pakai. Di situ dia bingung, kenapa X-nya hanya berefek kepada villager saja. Sesampainya Stefano di rumah, dia ingin pergi tidur. Tapi saat mengklik kasurnya, dia tidak bisa tidur karena katanya ada monster di dekatnya. Dan saat berbalik, ternyata monster yang dimaksud adalah villager psikopat yang ada di belakangnya. Saat itu juga Stefano langsung kabur dari rumah dan langsung mengganti modenya ke spektator. Dia melihat-lihat rumah goanya, tapi entity yang tadi sudah tidak ada. Hanya menyisakan kepala-kepala villager yang tergeletak di lantai rumahnya. Stefano juga mengecek rumah villager besar yang tadi, dan ternyata di bawah rumah itu ada ruangan rahasia. Di situ terlihat ada kurungan bernama John, Bob, dan Patrick, dengan bertuliskan death yang artinya sudah mati. Di situ juga ada Geralt dan Stuart yang ditandai next. Itu berarti mereka adalah target selanjutnya dari villager psikopat yang tadi mencoba membunuh Stefano. Lalu di situ juga ada chest yang berisi X dengan tulisan aneh. Dan saat Stefano iseng menerjemahkan tulisan nama X-nya, tulisannya adalah murder yang berarti membunuh. Selain itu, dia juga menerjemahkan isi buku bertulisan aneh itu. Dan ternyata terjemahannya adalah, "Tolong, aku tidak ingin dibunuh." Yang kelima, Your Soul is Mine. Pada suatu hari, ada seseorang bernama Indra yang sedang memasak gold dan dihampiri oleh temannya Felix. Felix mengajak Indra untuk pergi ke Woodland Mansion dan Felix juga berkata bahwa ia sudah memiliki peta untuk menuju ke sana. Setelah selesai memasak gold dan membawa kasur, mereka pun langsung berangkat menuju Woodland Mansion. Mereka pergi dengan menaiki bot untuk sampai ke Woodland Mansion. Di tengah perjalanan, karena hari sudah malam, jadi mereka berhenti dulu di sebuah pulau untuk tidur. Tapi saat mereka tidur, tiba-tiba creeper meledak di dekat mereka sehingga kasur Indra hancur dan hanya menyisakan kasur Felix. Di situ mereka merasakan keanehan. Kenapa hanya kasur Indra yang hancur? Dan mengapa kasurnya Indra juga menghilang itemnya? Karena kejadian itu, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa tidur terlebih dahulu. Setelah berjalan melewati biome Dark Forest dan membunuh beberapa hostile mob, mereka akhirnya sampai di sebuah woodland mansion. Saat Indra dan Felix masuk ke dalam, suasananya tampak sepi. Mereka mencari-cari ke sana kemari, tapi tidak ada mob apapun di dalam sana.
Setelah mereka menaiki tangga ke lantai teratas, mereka malah menemukan sebuah ruangan aneh dengan adanya sebuah kursi singgasana yang besar. Mereka penasaran dan mendekati kursi itu. Tapi saat ingin mendekat, muncul entiti penjaga singgasana tersebut. Lalu entiti itu berkata bahwa tempat itu adalah wilayahnya dan langsung menarik lever yang ada di sebelahnya. Mereka dijatuhkan oleh entiti itu dengan jebakan dan masuk ke dalam labirin. Saat mereka meneruskan perjalanan, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan entiti yang lewat di hadapan mereka lalu menghilang. Setelah mereka keluar dari labirin, ada sebuah ruangan kosong. Ruangan itu dilapisi oleh oak planks dan saat itu juga penjaga itu muncul lagi di hadapan mereka dan menantang mereka untuk melawannya jika ingin keluar dari tempat itu. Indra dan Felix mati-matian bertarung dengan entiti itu dan untungnya Indra dan Felix dapat mengalahkannya dalam pertarungan. Namun saat itu juga Minecraft mereka patah-patah dan muncul tulisan aneh yang memenuhi layar mereka. Karena tulisan aneh itu membuat PC mereka ngehang, jadi mereka mematikan paksa komputernya. Tapi hal itu malah membuat PC mereka rusak dan saat dibawa ke tempat servis komputer, mereka harus membayar $200 atau sekitar 3 juta rupiah untuk perbaikan komputernya. Yeay, uangnya udah cair. Emangnya kau pinjam berapa? 30 juta. Hah, banyak. Yang keenam, Mona Lisa. Ada seseorang bernama Elwin yang mengajak temannya Frank untuk bermain Minecraft bersama dan mengajaknya tinggal di rumahnya. Frank terlihat sangat kegirangan ketika dia melihat rumahnya Elwin, sampai dia berlari-lari ke sana kemari. Lalu Frank pergi keluar melakukan sesuatu. Saat Elwin melihatnya, dia sedang mengurung sapi di bawah, lalu meledakannya dengan TNT. Karena si Frank telah jahil, Elwin jadi kesal kepada Frank dan tidak memberinya izin masuk ke dalam rumah. Karena Frank tidak dibolehkan masuk rumah, jadi dia memutuskan untuk pergi berjelajah saja. Sementara itu, Elwin pergi untuk memancing dan mengambil beberapa kayu. Saat sedang menebang kayu, Frank mengatakan bahwa ia menemukan witch hut di Swamp Biome. Biasanya di witch hut selalu ada witch dan kucing hitam di dalamnya. Namun kali ini Frank tidak menemukan adanya witch ataupun kucing hitam di situ. Setelah itu di witch hut itu, Frank juga menemukan sebuah painting atau lukisan yang tidak pernah ia lihat di Minecraft. Frank kembali ke rumah dan memasang lukisannya di rumah Elwin. Ternyata itu adalah lukisan Mona Lisa. Jika diperhatikan, lukisan Mona Lisa itu selalu melihat ke arah orang yang melihatnya. Setelah itu, Frank mengajak Elwin ke tempat dia menemukan lukisan Mona Lisa tersebut. Tapi setelah sampai di sana, rumah witch-nya telah habis terbakar. Bahkan domba hitam di situ sampai bingung. Dan selang beberapa saat, mereka juga mendengarkan suara-suara creepy di sekitar situ. Karena mereka mulai merinding, jadi mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun saat tiba di rumah, mereka malah dikagetkan dengan lukisan Mona Lisa yang telah berubah menjadi menyeramkan. Dan saat itu juga muncul orang dengan skin Mona Lisa sambil membawa 2 kapak dan menghampiri Elwin. Yang ketujuh, akun 671. Ada 3 orang player bernama Alan, Bobby, dan Carly yang sedang bermain survival di server mereka. Mereka sedang enjoy dengan world yang telah mereka download dan juga melihat-lihat tempat di sekitaran rumah mereka. Karena mereka terkagum-kagum dengan world yang begitu indah. Setelah itu karena mereka lapar dan sedang tidak ada makanan, jadi mereka pergi memburu babi untuk dijadikan makanan. Setelah itu Bobby bilang dia ingin pergi keluar world sebentar. Karena Bobby harus bersiap untuk besok berangkat camping dengan ayahnya. Saat Alan dan Carly bangun tidur di pagi hari, tiba-tiba ada seseorang masuk dan keluar di server mereka yang bernama akun 671. Itu sangat aneh, karena dia join dan langsung keluar begitu saja. Saat malam hari, setelah Carly mendongeng cerita seram kepada Alan, tiba-tiba akun 671 masuk dan keluar lagi di server mereka. Beberapa saat kemudian, Bobby join lagi ke server. Lalu Alan dan Carly menceritakan tentang orang bernama akun 671 yang keluar masuk di server mereka kepada Bobby.
Bobby berkata bahwa ia tidak pernah mengundang orang bernama akun 671 ke server. Jadi dipastikan itu bukan teman dari mereka bertiga. Setelah itu tiba-tiba akun 671 join lagi ke server. Karena mereka penasaran dengan karakter dari akun 671, jadi mereka pergi mencari orang itu. Saat Alan mencari jangkitan, dia melihat akun 671 ada di depannya. Skinnya sama seperti Steve, tetapi memiliki mata berwarna hitam. Dan akun 671 berkata Camp 13, lalu pergi menghilang. Begitu mereka pulang ke rumah, mereka bertiga tanpa ragu mengundang akun 671 ke rumah mereka. Dan selang beberapa menit, akun 671 sudah tiba di rumah mereka. Lalu, dia masuk ke dalam rumah dan melakukan hal aneh dengan menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian menuliskan angka-angka aneh. Setelah itu, dia pergi keluar dan menghilang. Saat muncul lagi, dia sekarang sudah ada di tengah-tengah danau es. Kemudian akun 671 hanya berkata 13 ditambah plus 13. Akun 671 mengatakan angka 13 berulang kali seperti menyumpahi mereka bertiga agar mendapatkan kesialan. Bobby dan Carly mencoba memukul akun 671 tapi tidak bisa. Dan setelah beberapa saat dia berkata, "Calm down now 13." Seketika entity itu membawa Bobby dan Carly masuk ke bawah es. Mereka berdua pun langsung mati. Alan mencoba menchat teman-temannya tapi tidak ada balasan. Alan juga mencari-cari temannya di setiap ruangan rumahnya, tetapi tidak ada satupun temannya yang respawn. Seakan-akan temannya tidak bisa respawn. Dan ketika Alan mengecek keluar dan menutupnya, tiba-tiba akun 671 sudah ada di belakangnya dan berkata, "Aku menguasai dunia ini. Jangan pernah kembali ke dunia ini selamanya." Oke guys, jadi itulah dia 7 creepy. Oh, ya sampai situ ya guys ya. Miau, jadi yang paling aneh itu menurut gue sih yang tadi guys, yang gak sama analisa ya guys ya. Oke, sampai sini ya guys. Thanks for watching. Next time, good